Saya ingin klarifikasi pimpinan karena dalam pemberitaan secara jujur saya ingin mengatakan ya bahwa kita ini kerja dilindungi oleh konstitusi begitu. DPR sendiri saja saya merasa tidak aman, saya merasa tidak nyaman. Pimpinan setelah kita rapat dengan menerima pengaduan dari masyarakat Rempang, dan itu adalah rapat resmi dan terbuka, dan saya bukan yang boleh ditanya, saya tidak memfasilitasi mereka untuk datang ke DPR pimpinan, dan kita berdebat terkait apakah PSN itu masih ada atau tidak. Memang tidak dicantumkan lagi sebagai PSN, tetapi masuk dalam program pembangunan Kepulauan Riau begitu. Pak Rizal sebetulnya yang lebih mengerti, yang waktu itu kalau saya tidak salah Pak Rizal dari PKS yang memfasilitasi Bapak Ibu, ya Pak Rizal ya, Pak Rizal, yang akhirnya bisa datang ke Komisi 6. Dan saya menyampaikan fakta-fakta, boleh dicek sekarang yang ada di sini. Jangankan rakyat biasa, pengusaha aja dalam tanda kutip terintimidasi. Ada pola relasi yang tidak benar, yang saya kira lewat pengawasan panja pengawasan ini, semoga ini bisa diluruskan begitu. Dan tadi saya tertarik ada pernyataan bahwa penting ini rasanya tadi yang disampaikan, pendekatan kemanusiaan menjadi penting oleh BP Batam yang baru. Tapi apa yang terjadi, dan nanti dengan sangat hormat saya akan pertanyakan pada pengelola BP Batam yang kemudian setelah kita kita rapat dengar pendapat umum di gedung DPR RI begitu, lalu kemudian setelah itu ya saya selalu mengupload karena saya ingin ada keterbukaan informasi publik dengan apa yang terjadi. Kalau memang tidak setuju dengan DPR, ada mekanismenya. Lagi pula yang kita sampaikan, yang Pak Nurdin sampaikan, saya rasa itu adalah bagian dari politik pengawasan kita. Tapi yang dilakukan tidak ada setelah itu statement dari DPR bagaimana politik pengawasan yang kita lakukan di ruang resmi negara, terbuka, dan kemudian itu juga sesuatu yang penting diketahui publik. Lalu kemudian pihak BP Batam yang merupakan mitra kerja Komisi 6 bukannya komunikasi, bukannya berdiskusi, tapi melakukan intimidasi loh. Saya bisa saja saya subalik. BP Batam, Bapak boleh dicek Pak, konferensi pers menyatakan bahwa saya melakukan hoax atas tindak kekerasan yang terjadi di Rempang. Padahal jangankan orang Rempang, seluruh Indonesia juga tahu kok terjadi kekerasan. Saat itu statement kita, statement Bapak juga sebagai pimpinan dan teman-teman lain adalah kita tidak menolak adanya pembangunan untuk Batam. Tapi jangan ada kekerasan, jangan ada intimidasi oleh siapapun. Saya tidak menyebutkan institusi, saya tidak menyebutkan nama, tapi pihak BP Batam menuduh saya melakukan hoax. Nanti akan saya pertanyakan karena setelah ini kita akan rapat. Ini adalah mekanisme yang nggak benar. DPR RI saja mereka berani pernyataan sepihak. Itu bentuk ancaman loh. Bentuk ancaman kepada saya. Statement saya sama dengan statement Presiden Prabowo. Saya tidak takut. Demi rakyat, bangsa, dan negara saya tidak takut. Jadi, tapi ya oke, terima kasih. Nanti akan kita klarifikasi. Ya, tapi yang jelas bahwa yang terjadi yang saya bacakan tadi, setelah kita rapat tetap terjadi intimidasi kepada sebagian rakyat Rempang. Itu menjadi catatan penting. Terima kasih.